Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Innal hamdalillahi rabbil alamin. الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين من المبتدعة والمشركين والطاغوت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ورب العالمين ومالك الإنس والجن ومالك يوم الدين والحساب ومالك الجنة والنار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم عليه تسليما كثيرا. معاشر المسلمين رحمكم الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين رحمكم الله, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita patut bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setelah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dalam bulan suci Ramadan, diberikan pertolongan dan kekuatan menunaikan kewajiban puasa Ramadan, kita kembali merehabilitasi rohani kita yang tentunya sebelum Ramadan sepanjang waktu tanpa terasa, sepak demi setapak dan selangkah demi selangkah kita kian menjauh dari fitrah, semakin jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Berangsur-angsur dominasi hawa nafsu melingkupi hidup kita. Cara pandang kita kurang bersih, tindakan kita mengarah pada yang negatif,
Dan setiap hari kita disibukkan dengan urusan dunia, sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu patutlah kalau kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Urusan-urusan yang banyak itu telah melalaikanmu dari zikrullah sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama bulan Ramadan kemarin, tentunya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mampu menahan hawa nafsu agar kembali dan tunduk kepada fitrah, yakni kembali tunduk kepada aturan Allah, kembali ke jalan Allah, dan kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami tujuan penciptaan dan visi dari kehidupan ini tidak lain adalah untuk beribadah, patuh dan tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi kepadaku, tunduk kepadaku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan merasakan betapa indahnya hidup ini saat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir dan bersujud dengan tunduk dan pasrah kepadanya. Langkah hidup kita kian bermakna. Kita tidak akan terjerembat dalam rutinitas yang membosankan. Dan sudah mestinya dengan kembali ke fitrah itu, kita rayakan hari ini dengan takbir, membesarkan asma'nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bertahlil untuk berikrar, meneguhkan hati bahwa tiada dan siapapun yang berhak dipatuhi dan disembah serta mengabdi kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bertahmid dan menyatakan bahwa tidak ada yang berhak menerima pujian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan kita semua merasa sangat berbahagia. Tak terasa berlinang air mata mengingat akan kealpaan, dosa, kelalaian, dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Inilah bulan penuh ampunan, keampunan atas seluruh dosa-dosa kita sebelumnya, sehingga kita bagaikan manusia yang baru terlahir dalam keadaan suci tanpa dosa. Semoga ini kita raih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada getaran haruan dalam hati kita. Ramadan yang penuh berkah, berlimpah rahmat dan ampunan Allah telah meninggalkan kita. Akankah kita bertemu dengan Ramadan berikutnya? Wallahu a'lam. Tiada siapapun di antara kita yang bisa memastikan bahwa kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Karena ada di antara kita yang kemarin mungkin salat bersama kita di lapangan ini, tetapi hari ini dia tidak bersama kita lagi karena telah mendahului kita. Karena kenyataan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah mari kita betul-betul mengambil makna hari ini agar kita betul-betul bisa memanfaatkan hari Idul Fitri ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi ada pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan pada diri kita. Apa yang kita dapatkan melalui puasa kita sepanjang bulan Ramadan kemarin? Benarkah kita semakin bertakwa? Benarkah kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bila benar, mengapa semua itu tidak berkorelasi dengan upaya perbaikan kondisi masyarakat dan umat di sekitar kita? Setiap tahun kita beridul fitri, tetapi apa pengaruhnya di masyarakat sekitar kita?
kemiskinan tetap merajalela, korupsi semakin menggila, berbagai kemungkaran dan kemaksiatan masih bertebaran, penindasan dan penzaliman terhadap rakyat dan umat Islam tak kunjung reda. Kerusakan moral belum juga terbendung, dan bahkan dosa yang paling besar yaitu kesyirikan semakin marak di masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihatlah apa yang terjadi di sekeliling kita. Hidup semakin terasa berat, beban ekonomi dan sosial seolah tak tertahankan. Ditambah lagi dengan kenaikan BBM yang semakin memperburuk perekonomian rakyat. Sementara segelintir orang-orang bergeliman kemewahan, para elit politik yang sebenarnya wakil rakyat mencari kenikmatan di balik kesengsaraan rakyat. Sementara sistem demokrasi yang dipuja-puja itu telah mendidik mereka menjadi para koruptor dan para pencuri serta perampok yang berdasi. Begitu juga para aparat penegak hukum, polisi, jaksa dan para hakim juga berlomba-lomba menjadi para pemeras yang berseragam. Dalam beberapa waktu yang lalu, sebuah lembaga survei membuktikan bahwa ternyata angka korupsi yang paling tinggi di Indonesia adalah di kalangan para elit politik dan penegak hukum, khususnya di kepolisian. Memiliki Kepolisian Republik Indonesia ranking kedua korupsinya setelah para politikus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Negara kita ini sesungguhnya sudah lama dilanda penyakit kronis, jamaah sekalian. Semua itu terjadi karena masyarakat lari dari syariat Islam yang merupakan hudan linnas. Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadi hudan linnas. Mereka menjadikan Islam sebagai ritual penyembahan seorang hamba kepada Rabb-nya saja. Bahkan banyak yang berbangga-bangga karena telah mendapat predikat haji dan telah ke Mekah berkali-kali. Merasa bangga karena telah mendirikan masjid di mana-mana atau berbangga dengan berbagai syiar-syiar yang telah dikerjakan. Sementara syariat Islam yang seharusnya dijadikan sebagai way of life atau jalan hidup disingkirkan dari kehidupan. Orang yang mengajak atau menyerukan agar kembali ke syariat Islam dituduh sebagai teroris, ditangkap, dipenjara, dan dibunuh. Aturan yang dibuat oleh pencipta manusia dan diturunkan untuk mensejahterakan manusia dan membebaskan manusia dari perbudakan dan penghambaan sesama manusia tersingkirkan dari kehidupan kita. Masyarakat lebih suka dengan berbagai aturan produk manusia, lebih suka dengan aturan demokrasi yang sebenarnya adalah sampah dan kotoran otak manusia. Maka jangan heran jika berbagai penyimpangan yang muncul di tengah masyarakat, mulai dari penyimpangan agama, moral, politik, ekonomi, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Allah telah mengancam dengan kehancuran bagi mereka yang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nur ayat 63 surah ke-24, Allah mengingatkan kepada kita, "Falya'dzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumullah di dalam mengomentari ayat ini berkata, hendaklah berhati-hati dan takut orang-orang yang menyalahi syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bencana yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka mereka akan ditimpa fitnah, yaitu pada hatinya berupa kekufuran, kemunafikan atau kebid'ahan,
atau ditimpa azab yang pedih, yaitu di dunia dengan pembunuhan atau had dan pemenjaraan dan yang semisalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini mengingatkan bahwa barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, yaitu menyalahi perintahnya dan apa yang telah diturunkan kepada Rasulnya, berpaling dari petunjuk Allah, lalu mengambil petunjuk yang lain, maka Allah akan menimpakan kehidupan yang sempit kepadanya, yaitu di dunia tidak akan mendapatkan ketenangan dan kelapangan dada, bahkan dadanya terasa sempit dan sesak karena kesesatannya. Walaupun nampaknya ia bernikmat-nikmat dengan makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal yang sekehendaknya, sesungguhnya hatinya tidak akan pernah mendapatkan keyakinan dan petunjuk, maka ia dalam kebingungan dan kekuncangan dan keraguan. Wal-iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, di negeri ini para pejabat yang makan harta haram hasil korupsi sudah biasa, jamaah sekalian. Banyak contoh kasus yang bisa kita lihat. Presiden korupsi ada, menteri korupsi banyak, gubernur dan bupati yang korupsi banyak yang sudah diadili dan dibui. Polisi, jaksa, hakim yang korupsi juga luar biasa banyaknya yang sudah terbukti. Dan yang antri menunggu giliran ditangkap oleh KPK masih banyak juga. Menurut survei jamaah sekalian, 40% dari bupati atau wali kota di Indonesia terindikasi korupsi. Begitu juga dengan para anggota DPR ataupun DPRD, penegak hukum dan birokrasi seolah berlomba ikut terlibat dalam jaringan korupsi, sehingga betapa sulitnya mencari pejabat Indonesia yang bukan koruptor. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena perekrutan yang salah saat para pejabat tersebut naik ke singgasananya, banyak dana yang harus mereka keluarkan untuk biaya pemilu. Imbasnya, mereka harus mengembalikan dana tersebut sebelum masa jabatan berakhir, entah dengan cara halal ataupun yang haram. Itulah imbas dari sistem demokrasi yang pasti akan melahirkan orang-orang yang korup. Tragisnya, para koruptor di negeri ini tidak malu dan tidak ada takut tampil terbuka, pamer gaya hidup berkala borjuis. Tidak terbayangkan oleh kita, banyak para anggota dewan yang memiliki sederet kendaraan super mewah, padahal secara kasat mata orang yang melihat kekayaan yang dimilikinya tidaklah sebanding dengan penghasilan resmi mereka. Mengapa para pejabat negeri ini doyan korupsi dan tidak ada rasa malu hidup berfoya-foya di atas kesengsaraan rakyat? Karena gaya hidup mereka yang memberhalakan harta. Sekali lagi jamaah sekalian, karena gaya hidup mereka yang memberhalakan harta, sehingga mereka menganggap semakin tinggi jabatan dan semakin banyak harta, mereka akan semakin berwibawa dan terhormat. Na'udzubillah wal iyadu billah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika itu kerusakan-kerusakan yang terjadi para pejabat di negeri ini, maka bagaimanakah kerusakan yang terjadi pada rakyatnya? Rakyat hari ini hidup jauh dari syariat,
ritual keagamaan dibangga-banggakan seperti haji, salat, puasa, dan lainnya, tetapi seakan tidak memiliki ruh kesalehan pribadi dan masyarakat. Akibatnya, kemaksiatan tetap merajalela, kesyirikan terus menjadi kebiasaan, dan bahkan perbuatan kekufuran lainnya banyak yang dilakukan oleh umat ini. Kesalahan besar rakyat Indonesia dikarenakan mewarisi penyakit bawaan dari sejak Orde Lama, Orde Baru, sampai era reformasi ini, jamaah sekalian. Sistem yang jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya yang diterapkan. Sistem yang korup lengkap dengan pejabat korup yang kini semakin berpengalaman telah mencuri dan mengeruk kekayaan negara bertriliun-triliun rupiah. Negara ini sesungguhnya sedang sakit, jamaah sekalian. Sementara yang mengurusnya adalah para pemimpin-pemimpin yang juga sakit. Ibarat kata, mungkinkah membersihkan penyakit dengan sapu yang penuh bakteri penyakit? Atau mencuci pakaian dengan air yang penuh dengan kotoran? Jawabannya, tidaklah mungkin wala tak mungkin. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, satu peristiwa yang sangat mengejutkan kita jamaah sekalian. Tahun baru 2013 menjadi tahun kenangan yang memilukan. Di saat Indonesia sedang dalam keadaan krisis, malah rakyat berpesta porak menyambut tahun baru tersebut. Berbagai cara mengambur-amburkan uang diadakan, seperti konser musik dan lainnya. Hampir seluruh kota besar dan kecil pada malam tahun baru itu melakukan, termasuk Kabupaten Nunukan. Miliaran duit dikeluarkan hanya untuk membeli petasan di malam tahun baru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang pesta pergantian tahun baru tersebut, dikabarkan permintaan alat kontrasepsi khususnya kondom di sejumlah daerah ludes diborong. Sebuah media di Jakarta memberitakan bahwa menjelang tahun baru 2013, jumlah kondom yang terjual mencapai 40 juta. Di beberapa apotik, pasukan kondom mengalami peningkatan yang cukup tajam. Bahkan apotik-apotik tersebut mengaku bahwa setiap tahun baru mereka mengalami peningkatan permintaan kondom hingga 100%. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Belum lagi beberapa banyak uang yang dihabiskan membeli petasan, kembang api, dan menonton konser di tempat terbuka. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai tadi malam pun juga Idul Fitri juga dirayakan dengan ala orang Cina merayakan tahun barunya dengan petasan-petasan yang diledakkan. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bilang kepada kawan saya, naudzubillah wal iyadzubillah min dzalik, orang-orang Islam sedang menjadi orang-orang Cina yang tidak mengerti apa sebenarnya yang mereka lakukan. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sadari bahwa semua ini sesungguhnya adalah sebuah kebejatan dan kemaksiatan yang selalu berlangsung secara massal di tengah-tengah kita. Di malam Natal dan Tahun Baru, tidak ada lagi tersisa nilai-nilai iman di dalam dada orang-orang yang merayakan itu. Yang anehnya adalah justru mayoritas Muslim yang merayakan hal-hal ini. Semuanya tercabut saat malam Natal dan Tahun Baru tersebut. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan heran kalau negeri ini hampir setiap tahun dilanda bencana, mulai dari banjir, kebakaran, gempa, dan lainnya yang banyak merenggut nyawa dan harta. Itu adalah akibat kemaksiatan nasional yang selalu dilakukan oleh bangsa ini pada setiap akhir tahun dan tahun baru, sementara penguasa dan rakyatnya menganggap ini adalah bencana biasa. Tidak ada yang pernah mengaku bahwa ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga perlu dilakukan pertobatan nasional. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam surah Al-Isra ayat 58.
wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha adzaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura. Tak ada satu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, dan atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras, yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab, yakni di Lauhil Mahfuz. Berhati-hati jamaah sekalian. Ini adalah berita dan peringatan dari Allah Azza wa Jal, yang pasti ketetapannya di Lauhil Mahfuz, bahwa tidaklah suatu desa atau negeri yang diadab secara keseluruhan atau diadab dengan adab yang dahsyat berupa kematian dan lainnya yang dikehendaki Allah, kecuali disebabkan oleh dosa-dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Musibah yang datang silih berganti dan tidak anti-antinya, tidak lain adalah azab, dan azab yang Allah datangkan kepada manusia tidak ada sebab lainnya kecuali kemaksiatan dan kemungkaran yang tumbuh subur di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya mereka rasakan, Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama telah menjelaskan bahwa penyebab kerusakan di bumi yang dilakukan manusia disebabkan oleh kesyirikan, kekufuran, dan kemaksiatan lainnya. Memang korupsi, perusakan alam dengan penebangan liar, perusakan hutan dan lainnya adalah bentuk merusak negeri. Tetapi kerusakan yang lebih parah lagi adalah ketika para penduduk bumi itu bersama-sama dan saling melindungi untuk berbuat maksiat, kesyirikan, dan menyingkirkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ini kita juga dikejutkan dengan paksaan pemerintah terhadap ormas-ormas Islam untuk menerima asas tunggal Pancasila sebagai ideologinya. Begitu juga telah dikeluarkan peraturan pembebasan bersyarat bagi para tahanan terorisme yang dikenal dengan PP 99, yang mengharuskan para tahanan terorisme yang akan dibebaskan karena telah berakhir masa tahanannya untuk mengakui Pancasila sebagai ideologi. Jamaah sekalian, ini adalah pemaksaan. Tidakkah mereka tahu bahwa para pejuang negeri ini adalah para ulama dan santri? Mereka memekikkan takbir Allahu Akbar, mengusir para penjajah dari negeri ini untuk tegaknya aturan Allah di negeri ini, bukan Pancasila. Sementara asas tunggal dan Pancasila hanyalah dimanfaatkan oleh para penguasa untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari aturan hidup lain atau ideologi selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang rugi, dimasukkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah wa na'udzu billah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jalan keluar dari semua ini, jamaah sekalian, hanyalah aturan hukum Allah, yaitu syariat Islam, bukan Pancasila dan undang-undang buatan manusia. Islam telah memberikan solusi yang tepat untuk mengembalikan kebobrokan menuju kemuliaan. Para sahabat radhiyallahu an telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dari manusia-manusia bobrok dan hina menjadi manusia-manusia yang mulia karena Islam. Jika kita memang jujur jamaah sekalian ingin memperbaiki dan bangsa ini, maka jalannya adalah dengan menyelesaikan seluruh permasalahan ini dengan syariat Islam. Mengatur pemerintahan negara ini secara Islam, membina masyarakat untuk memahami dan mengamalkan syariat Islam. Jika semua ini dapat terlaksana, maka kesejahteraan dan rahmat akan Allah turunkan ke bumi ini. Tetapi sebaliknya, jika syariat Islam disingkirkan dan dijauhkan dari kehidupan manusia, berbangsa dan bernegara, Islam hanya ditempatkan di masjid-masjid dan di tempat-tempat pengajian, maka tidak ada yang didapatkan kecuali kehidupan yang sempit di dunia dan akhirat. Azab dunia berupa musibah dan bencana akan silih berganti menimpa, dan kehancuran tatanan hidup bermasyarakat pun akan muncul seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin akan menurunkan keberkahan dari langit dan membukanya dari bumi apabila penduduk bumi tersebut bertakwa, yaitu tunduk dan patuh menjalankan syariat Allah dalam kehidupannya. Begitu pula sebaliknya, jika mereka menolak dan menjauhkan syariat Allah dari tatanan kehidupan, maka bala dan azab yang akan diturunkan oleh Allah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatan minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yakdzibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari yang penuh berkah ini, mari kita bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwa umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup di negeri ini dengan menegakkan syariat Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara. Mari kita tuntun para penguasa negeri ini untuk mengatur negeri ini dengan syariat Islam. Kita beramal sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita agar selamat di dunia dan akhirat. Dan kita bertakbir kepada Allah bahwa perjuangan menegakkan syariat Islam adalah harga mati tak tertawarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Imam Al-Baihaqi bernarasumber dari sahabat Ibnu Umar dengan sanad yang hasan li ghairi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihadah sallallahu alaikum dhullala la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rasulullah mengingatkan kepada kita, wahai umatku, apabila kamu nanti sibuk dengan perdagangan falasmu, peternakan dan pertanianmu, lalu kamu tinggalkan jihad untuk menegakkan tegaknya agama Allah di mana saja, Allah pasti akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Tidak akan dicabutnya kehinaan tersebut sebelum kalian kembali kepada agama kalian, kembali memperjuangkan tegaknya agama kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi keselamatan
dari segala keburukan, diberi kebaikan yang paling sempurna, kehidupan yang sejahtera dan berbahagia, serta waktu yang luang untuk beramal. Semoga Allah berkenan memperbaiki amal-amal kita dan membersihkan diri kita dari kesyirikan serta kemunafikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najlina minal qaumidh dhalimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tablughuna bihi jannatak wa min al-yakin Allahumma matta'na bi asma'ina ma tahunu bihi masa'ib ad-dunya wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al al-warithu minna waj'alhu tha'rana ala man 'adayna wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunyana akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad innaka antas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'a na'lamuhu wa nastaghfiru laka ma la na'lam. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syirka li syirkal akbar wa syirkal asghar wa syirkal khafi. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma 'allanna wa ma asrafna wa ma anta allama bihima in anta la muqaddimun antal muakhir la ilaha illa anta la alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika minal bukhl wa na'udzu bika minal jubn wa na'udzu bika min an nuradda ila ardhilil umur wa na'udzu bika fitnatad dunya wa adzabal qabr. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi kulli makan. Anta nasiruhum unsurhum ala a'daihim wa a'daik al-kuffar wal munafiqin wal zalimin. Anta nasiruhum wa waliyuhum la waliya wa la nasra illa min nasrika wa waliyika. Allahumma ansurna ala tatbiqil Islam wa syari'atika fi biladina hadha wal alamina kulluh. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna
waghfir lana warhamna anta maulana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ya minhumul amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira ya arhamal ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala khatamil anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wa subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At